Welcome to Include 6. Nah, hari ini kami mau ngobrol-ngobrol nih, ditemenin sama aku, Kiran, dan di sini ada partner aku, Itin. Yeay. Hari ini kita mau ngapain nih, Tin? Hari ini kita mau ngobrolin soal topik yang kayaknya agak sensitif, tapi underrated juga loh, Tin. Underrated. Kita mau bahas tentang apa sih? Kita tuh mau bahas sesuatu yang berkaitan sama pendidikan. Pendidikan. Iya. Oh, sekaligus karena kita juga ngambil sosiologi, jadi kayak kita lebih baik ngobrolin ini sama teman-teman kita nggak sih? Iya, yang ngambil sosiologi juga ya, Tin. Betul. So, Without any further, ayo kita undang aja teman-teman kita. let's go. Nah, sekarang kita udah bareng teman-teman kita yang dari kelas sosiologi nih guys. Sini ada Raska, Dira, Igles, sama di sini ada Natsir. Nah, karena kita udah perkenalan nih, sebelum kita bahas lebih lanjut soal topik kita tadi ya, Tin. Aku mau nanya deh, berapa sering sih kalian kepikiran soal akses pendidikan yang rata gitu buat semua orang tanpa terkecuali? Soal akses pendidikan ini semua orang harus berhak dapat sih. Tapi ada beberapa kasus-kasus tertentu yang susah untuk dipahami dan untuk diperbaiki dari akses pendidikan ini, dari akses sekolah itu fasilitas bagi orang yang difabel dan semi difabel. Jadi ada beberapa orang yang susah menaiki tangga karena mungkin cedera dan emang udah dari awalnya sudah menggunakan tongkat atau kursi roda dari lahir. Jadi dia susah menaiki tangga dan turun tangganya itu susah. Jadi fleksibilitas dia untuk bersekolah itu lebih susah sekali. Jadi menurut saya kalau misalkan untuk fasilitas sekolah ini Kurang mendukung ya? kurang, karena ya kita bisa lihat teman-teman kita yang Diburu-buruin. iya yang susah sekali buat naik. Jadi mau nggak mau dia per anak tangga harus siap sedia agar tidak terjatuh atau kecelakaan lainnya. Oke, Dira nih punya pengalaman ya. Iya. Berarti dari Dira sendiri ada pengalaman tertentu nggak yang kayak menurut Dira itu nggak adil gitu buat teman lo atau segala Iya. macamnya? Kalau dari pengalaman sih pasti ada beberapa orang yang punya pengalaman tertentu. Nah, dari saya mempunyai teman yang rada sedikit difabel karena dari lahir dia sudah menyandang mungkin autism dan lain-lainnya. Ya, itu mereka pasti akan terkena bully oleh teman-temannya sendiri. Dari teman kelasnya atau teman dari antar kelasnya yang lain. Mungkin dari dekel-dekelnya dia juga, dia mungkin dibully. Nah, karena bully itu juga mungkin para guru lambat untuk mengetahui anak itu dibully oleh teman-temannya karena dia tidak bisa speak up karena dia kalah jumlah. Kalah ya dia minoritas lah. Sedangkan yang lain mayoritas. Udah sih, mungkin guru-guru kurang tanggapnya cepat aja sih, kurang cepat untuk Itu pengalaman yang Dira mengetahui. rasain ya. Ya. Baiklah. Oh, jadi kita udah tahu nih gambarannya Kit. Ngomong-ngomong, Tin, kamu tuh pernah dengar nggak sih istilah inklusif? Setahu aku inklusif itu seharusnya kita bersatu-satu gitu nggak sih Kit, tanpa harus ada yang membeda-bedakan. Kamu paham ya berarti ya? Paham Kamu banget paham, dong. tapi kira-kira masyarakat paham betul gak soal inklusif ini? Kalau menurut aku sendiri kayak kalau masyarakat secara umum apalagi di Indonesia itu kayaknya arti inklusif atau inklusifnya sendiri itu masih asing deh. Karena kayak seperti kita tahu faktanya banyak kasus-kasus yang masih nggak mau masyarakatnya tuh bersatu gitu. Apalagi di dunia Diskriminasi ya? Iya betul, apalagi di dunia pendidikan juga banyak. Terus menurut kalian nih guys, kalau misalnya tadi kita bilang menurut kalian dulu deh inklusif itu gimana menurut kalian? Kalau di masyarakat sendiri masih kurang kah atau menurut kalian udah cukup lah? Kalau menurut saya sendiri sih ya inklusi di masyarakat tuh masih kurang. Mereka tuh cuma tahu sekedar definisinya doang kayak inklusif
inclusive itu apa sih? Buktinya kan pemerintah juga atau sekolah juga udah bantu ngasih kita banyak seminar kan tentang inklusivisme ini. Tapi nyatanya penerapannya juga masih kurang. Contohnya aja deh di sekolah sendiri itu masih banyak kan kasus pembulian ke orang-orang misalnya difabel atau autism. Benar. Iya kan? Jadi ya menurut saya sih masih kurang. Dari tadi Raska mention sekolah yang belum ramah sama kaum teman-teman difabel. Menurut kalian sendiri faktor-faktor dari hal-hal tersebut bisa terjadi itu apa? Kayak bisa aja kayak keterbatasan anggaran sekolah, kayak tadi Dira bilang kalau misalnya fasilitas sekolah tuh Kurang mendukung. Iya, kurang mendukung buat teman-teman yang mungkin pakai kursi roda dan segala macamnya. Menurut kalian faktor-faktor lainnya itu apa? Paling ya sama kayak tadi sih kan ya mungkin dananya juga kurang ya. Iya. Kalau sekolah kita kan kebetulan puji Tuhan nih kita punya lift gitu kan, punya lift, punya tangga, lift kita juga ada berapa. Tapi kan gak semua sekolah ada lift gitu ya Tin. Tuh, menurut aku juga kayaknya selain kayak fasilitas yang nggak mendukung, tenaga pendampingnya juga kurang nggak sih buat di sekolah-sekolah yang masih di Indonesia ini, yang bahkan sekolah-sekolah tuh belum semuanya tersedia di semua daerah di Indonesia kan. Apalagi buat tenaga pendidiknya sendiri juga pasti lebih kurang tersedia sendiri ya sih guys. Iya. Oke, berarti kita lanjut ya. Coba aku penasaran, kalian sadar gak sih banyak sekolah yang juga nolak teman-teman kita yang difabel dengan alasan ya mungkin aja mereka fasilitasnya kurang mendukung kah, atau kayak ada tanpa alasan mungkin. Ya mungkin bisa kayak karena mereka nggak setara dengan teman-teman kita mungkin gitu. Mungkin kalau menurut aku pribadi ya, menurut kami deh itu sangat menyedihkan sih, karena kan seharusnya sebagai pelajar kita mendapatkan hak yang sama kan. Apapun kondisinya, apapun situasinya, harusnya kita mendapatkan hak yang sama. Seharusnya siswa difabel itu berhak mendapatkan fasilitas seperti lift, jalur yang untuk kursi roda, dan kamar mandi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah itu misalnya nih kamu tuh jadi seseorang gitu kan, kamu tadi bilang gak ada lift dan lain sebagainya, itu jadi susah kan buat mereka. Misalnya kamu jadi seseorang yang berwenang gitu atau cukup berkuasa lah, kamu ada gak sih kepikiran kayak kebijakan apa gitu yang mau kamu buat untuk mendukung anak-anak difabel itu, ya dalam arti kamu mendukung hak mereka juga, tidak hanya manusia-manusia yang mungkin yang kebutuhannya lengkap gitu, gak difabel gitu, tapi secara merata hak manusia tuh bisa terpenuhi, apalagi buat kaum difabel. Ya, karena kita ngomongin pendidikan, menurut Igla sendiri kalau di bidang pendidikan sendiri khususnya tuh kayak gimana? Kalau di bidang pendidikan sendiri, itu kan tadi kan Kiran mention kalau kita jadi orang yang berkuasa dan berwenang kan. Mungkin kalau misalkan ntar kedepannya aku beneran bisa kayak gitu, aku bakal bantu beberapa sekolah yang kurang terhadap fasilitas seperti lift dan yang lain-lain. Mungkin bisa aja kita membantu untuk menyumbangi gitu. Atau bahkan digas buat sekolah sendiri. Amin. Oke. Nah kan tadi kita ada mention tenaga pendidik juga ya yang kurang gitu. Menurut kalian tuh ada harapan gitu nggak untuk tenaga pendidik gitu yang disalurkan ke sekolah-sekolah di Indonesia ataupun ke masyarakat sekitar aja untuk memberikan pendidikan, ataupun kayak teman-teman di sana yang menyandang difabel gitu? Menurut kami, harapan kami itu semoga para guru itu lebih peduli dan lebih aware kepada penyandang difabel gitu. Juga bisa menghargai dan mendukung teman-teman difabel agar mereka bisa diterima di kalangan sosial ini, supaya mereka punya kesempatan yang sama seperti kita itu. Itu aja sih. Terus ini nih, kita ngomongin anak
difabelnya itu sendiri ya. Tadi kan kita udah ngomongin tentang haknya, fasilitasnya dan lain-lainnya. Kita belum membahas nih soal anak difabelnya itu sendiri. Menurut kalian tuh pasti tuh ada aja anak difabel yang dianggap maaf aja hina gitu mungkin ya. Menurut kalian tuh kenapa sih mereka tuh dianggap gitu, atau bahkan orang tuanya aja ada yang anggap kayak gitu? Kalau menurut saya emang harusnya stigma buruk ini harus dihilangin ya di tengah masyarakat, karena kan mungkin emang mereka ini berbeda dengan kita ya. Ada yang mungkin nggak bisa ngomong, ada yang pikirannya beda sendiri, ada yang mungkin susah jalan, tapi itu bukan menjadi alasan kalau kita harus ngediskriminasin mereka. Karena mereka seperti yang Natsir bilang tadi, mereka tuh juga punya hak yang sama kayak kita manusia biasa. Jadi berhak atas kesehatan yang baik, atas pendidikan yang baik. Jadi kalau menurut saya sendiri tidak seharusnya untuk seorang ibu atau seorang ayah untuk menelantarkan anaknya seperti itu. Itu aja sih. Berarti kita tuh harus menghilangkan stigma yang jelek ya. Karena balik lagi tadi kita harus bersikap inklusif. Nah, tadi kita udah bahas dari anaknya sendiri. Menurut kalian, sebenarnya guru-guru di Indonesia ini, kalangan guru semua yang dari TK, SD, SMP, SMA, ataupun untuk ke tingkat jenjang selanjutnya, itu menurut kalian guru-guru tersebut tuh udah cukup dibekali nggak sih untuk menangani kelas-kelas yang belum inklusif ini? Kompatibel nggak? Iya. Kalau setahu saya sih guru-guru di Indonesia tuh masih istilahnya apa ya, kurang berkompeten buat menghadapi anak-anak yang mungkin difabel, karena ya buktinya aja nggak semua sekolah punya guru khusus gitu kan. Kalau misalnya kita punya anak difabel terus kita mencari sekolah buat dia, kita harus ke SLB, sekolah luar biasa. Kalau nggak kalau mau ke swasta mungkin istilahnya atau negeri itu kayak kurang dihargain lah. Karena gurunya pun juga bingung mau handle-nya gimana, karena nggak semua pelatihan ke guru itu juga bisa diakses sama mereka. Kayak misalnya nih, kita bandingin kualitas guru khusus di kota sama di desa, pasti beda kan aksesnya kan. Pelatihan mereka juga belum tentu yang di desa ini dapat pelatihan untuk menghadapi anak difabel ini. Jadi kalau menurut saya sendiri itu kurang merata sih, kurang berkompeten. Iya, sekolah difabel sendiri pun SLB gitu kan. Tuh kalau menurut aku sih kayaknya masih kurang gitu ya di Indonesia sendiri. Kalau di luar negeri mungkin udah oke lah jumlahnya, tapi di Indonesia apalagi di pedalaman itu masih kurang gitu ya. Terakhir itu kita kan biasanya udah dibahas juga ya tadi, kita tuh seringkali mendiskriminasi anak-anak difabel ini. Aku aja jujur ya, aku kadang kalau ngeliat anak difabel kayak ih kok berbeda gitu, tapi ya kembali lagi nggak boleh diskriminasi, jadi ya udah aja gitu kan. Mungkin kita nggak melakukan aksi maksimal yaitu nolong mereka, jadi ya budaya kita sendiri secara general cenderung memandang mereka rendah gitu. Menurut kalian nih, cara kita yang seharusnya kita lakukan sebagai pelajar untuk ngubah pola pikir ini tuh gimana? Mungkin bisa kayak sosialisasi nggak sih? iya, Ya mungkin adain seminar kali ya, biar pelajar-pelajar nih tahu, oh kita tuh nggak boleh kayak gini kalau misalnya ngeliat orang difabel, cara menghadapinya gimana. Semuanya harus dimulai dari diri sendiri sih. Tuh, berarti sebenarnya nih kalau menurut aku, kalau masalah seminar itu sebenarnya nggak harus di sekolah juga sih, harus seminar terbuka di kalangan masyarakat sendiri Agar jangkauannya lebih luas lagi. Iya betul. Jadi kalau dari segi pelajarnya, karena kita terpelajar, jadi harusnya sikap perilaku kita harus sesuai dengan orang yang menempuh pendidikan pelajar. Jangan kayak jadi nggak ada perbedaan karakter iya, gitu. kayak nggak berpendidikan, kayak nggak dibekali ilmu dan segala macamnya. Jadi dari segi pelajarnya sendiri harusnya kita semua tuh harus ada diri dan kayak harus memakai semua ilmu kita yang kita pelajari sekarang itu bukan secara akademis doang, tapi harus meningkatkan karakter kita juga menjadi manusia-manusia yang lebih baik lagi dan dapat berguna lah setidaknya di masyarakat sekitar kita dengan baik. Oke, udah saya udah cukup banyak ngobrol banyak sama teman-teman sesama sosiologi kita. Kayaknya kita udahan dulu ya untuk podcast kali ini ya. Stay tune lagi di
Inclusive. Ikutan dong, 1, 2, 3. Inclusive.